kita kedatangan pendakwah muda yang suka berbagi ilmu di sosmed dan pembawaannya yang tenang. Siapa sih? Dan ini dia Ustadz Muhammad Hasan. Silakan dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Kak Igun. Udah Pak Ustadz, ini udah dakwah dari kapan sih di media sosial gitu? Mulainya tuh sebenarnya mulai akhir tahun lalu sebetulnya. Oke. Dari mulai sharing ringan aja tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, itu buat konten namanya Restart waktu itu. Restart itu prinsipnya adalah bagaimana setiap orang pasti punya momen titik balik dalam kehidupannya untuk jadi lebih baik lagi gitu. Nah dari situ konten-konten itu ya di-share di sosial media dan alhamdulillah lumayan banyak yang nonton gitu, termasuk Kak Dude, ada Kak Igun juga sering repost. Kalau kita ingat zaman dulu tuh kita dengerin kaset Zainuddin MZ ya. Berarti itu zaman dulu udah pionir loh. Iya betul. Iya kan? Kalau sekarang kan kita dari gambar, dari sosial media. Jadi memang sosial media ini bisa menjangkau setiap orang yang kita awalnya nggak kenal juga akhirnya jadi kenal, jadi banyak apa silaturahim dengan orang-orang itu gitu loh. Tapi pernah nggak ada netizen yang curhat gitu Pak Ustadz? Ada sih, pasti ada. Kalau udah curhat belum? Udah belum Pak Ustadz? Awalnya repost Pak Ustadz. Jadi gini, jadi Oma nanti gini, jadi Wendy, Ayu, nanti Oma lu ke depannya curhat juga boleh. Berisik lah. Gak apa-apa. Kita harus ganti circle, Oma. Kita nggak bisa main sama anak-anak disco sekarang. Biasanya yang paling sering dicurhatin sama netizen tuh apa? Percintaan. Ya percintaan, keluarga, terus mungkin kalau anak muda kan biasa galau ya, galau, cari kerjaan, cari apa namanya jodoh itu paling lumayan sering. Gitu. Oh berat nih Pak Ustadz nih. Iya. Ngapa jadi jodoh lo jaga gak ada? Gue mah pernah, lu belum. Gue juga pernah gak kesebut aja. Wah geger Indonesia. Jangan sayang, halo. Ngadem lo. Oke, tapi gini, Pak Ustadz kan sekarang ini akhirnya banyak juga teman-teman selebriti yang nonton, ngeliat gitu. Tapi udah sering ketemu atau hanya ketemu di sosial media? Ada yang dari sosial media aja, ada yang memang udah ketemu gitu ya, apa namanya, jadi ya beragam sih, ada yang memang udah kenal juga sebelumnya gitu, jadi alhamdulillah makin banyak silaturahimnya di sini gitu. Nah, tapi katanya Pak Ustadz paling nggak bisa datang telat ke kajian ya? Ya, itu salah satu mungkin bentuk tanggung jawab kita kan, saat orang mengundang ya tentu kita harus on time gitu, jadi memang salah satu apa namanya poin yang memang aku tekankan ke tim gitu, memang kalau diundang itu harus hadirnya jam berapa, kemudian harus standby jam berapa gitu. Jadi memang untuk membahagiakan semua orang sih. Oke. Tapi kadang-kadang kalau Pak Ustadz lihat lagi nih, lu ragu banget sih pertanyaan lu. Pak Ustadz pernah nggak tidur di samping motor? Beda itu. Tidur. Lipi. Pak Ustadz, pernah gak misalkan ketemu sama orang, entah bertanya langsung atau lewat media sosial, udah dikasih tahu, tapi apa kayak perdebatannya jadi panjang gitu? Ya, memang sebisa mungkin kalau pertanyaan itu yang pasti memancing perdebatan, sebisa mungkin biasanya saya jawabnya yang general seperti itu. Jadi Pak Ustadz boleh nanya? Berpihak kepada salah satu. Ustadz boleh nanya nggak? Dosa nggak sih hukumnya kalau kita dosa nggak sih hukumnya kalau kita lagi bukber nih, dosa nggak hukumnya kalau kita bukber tapi kita nggak bikin konten velocity? Lu mau bukber mau buat konten lu. Udah gitu manggil, tenang ya kakak ini. Masa jangan panggil Umi, nggak boleh kan Pak Ustadz? Parah. Aja lu. Tapi gini, Aja boleh kali boleh.
Oke, nah tapi sekarang gini, kita mau minta Pak Ustadz untuk jawab pertanyaan dari netizen. Jadi Pak Ustadz berisi. Oh, di situ. Silakan berdiri di sini. Pak Ustadz, apa hukumnya sahur tapi dibangunin sama istri orang? Nah, gimana cerita tuh? Apa Pak Ustadz hukumnya sahur dibangunin sama istri orang? Ya, gimana cerita tuh Pak Ya, Ustadz? hukumnya kalau istrinya dari ayah kita sendiri boleh. Boleh, Dan tapi atau kalau istri orang nggak boleh ya? Ya, sebisa mungkin jangan. Bisa Ya, banget. kalau banguninnya pakai mic, maksudnya nggak bangunin di rumah, sahur. Itu kan jarak jauh. Kalau jarak jauh boleh. Nanya sama Pak Ustadz, kalau kita ngebangunin orang sahur sambil teriak-teriak, sambil bangunin sahur. Diam dia. Dosa nggak itu Pak Ustadz? Teriak-teriak, bangunnya teriak-teriak. Iya. Ya intinya kan kita tidak boleh mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan. Tapi kalau misalkan cara membangunkannya itu satu-satunya yang buat dia bisa bangun, dan dia memang minta itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak minta terus kita mengganggu yang jadi akhirnya membuat dia nggak nyaman, ya mungkin Ustadz, maaf saya potong. Kalau misalkan kayak kan banyak orang-orang adik-adik gitu, remaja-remaja yang suka bangunin sahur pagi-pagi jam 2 gitu. Keliling pakai beduk gitu. Iya, itu. Misalkan metodenya tetap sama, orang-orangnya tetap sama, jumlahnya tetap sama, tapi caranya yang agak dirubah. Gimana? Jadi misalkan keliling nih. Ya. Begitu sampai depan rumah orang, jangan teriak. Depan pintunya. Sahur. Nggak bangun dong. Nggak bangun ya? siapa yang bangun itu? Coba ini Pak Ustadz nih, kalau lupa baca bismillah pas mau makan, apakah makanannya harus dikeluarin lagi baru baca bismillah Pak Ustadz? Nah, di sini Rasul ngajarin kalau kita lupa baca doa makan, harusnya kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu ada doanya bismillahi awalahu wa akhiruhu. Jadi nggak perlu dikeluarin lagi makanannya, tapi lanjutin aja, tapi baca doa ini dulu. Gitu. Kalau buka puasa bagusnya doa dulu baru minum, atau minum dulu baru buka? Iya Pak Ustadz. Gimana sih? Pak Ustadz, bagusan kita batalin dulu, baru doa, apa doa dulu, baru batal? Kalau Rasul ngajarin kita ngambil 1 butir kurma dulu, kita gigit untuk ngebatalin, setelah itu kita berdoa. Oh, kalau Igun tumpeng langsung dimakan. Ya, nggak boleh dong kata Pak Ustadz. Lambung kaget. Saya. Kalau karena bentar. Dia apa? Dia apa nasi tumpeng? Nasi tumpeng. Nah, beda. Kalau kita kurma buka puasa. Iya. Kalau dia tumpeng buka warung. Ustadz, ntar tanya-tanya lagi ya. Oke. Terlalu sebentar nih sesi sama Iya Pak nih. Ustadz. Sebentar nih. Kan banyak yang mau nanya. Emosi dia. Sabar ya Ibu. Silakan. Nah Pak Ustadz kalau ngomel-ngomel begitu nggak jelas gimana? Sekarang kita masih ada lagi nih pertanyaan dari netizen. Coba kita lihat Pak Ustadz. Katanya tidur di bulan puasa itu ibadah, kerja pun ibadah. Berarti kalau tidur di tempat kerja itu apakah pahalanya 2 kali lipat? Juga sih. Pertanyaannya ini ya, keren-keren. Make sense juga sih. Makan error. Ya, yang pertama itu yang dikatakan tidur pada saat puasa itu hadisnya doif sebetulnya, jadi tidak bisa dijadikan rujukan ya. Kemudian kalau bekerja itu kan sebenarnya poinnya adalah ibadah, salah satu ibadah itu bekerja, mencari nafkah, terutama bagi laki-laki gitu ya. Nah maka kalau tidur di tempat kerja apakah pahalanya 2 kali lipat? Ya enggak sih gitu, jadi akan Ya berarti saya begini nggak ada pahalanya udah belum? Nggak ada. Ustadz, makasih banyak ya. Terima kasih Livi, terima kasih. Ida, Dede, makasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta.